Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa RAM channelku. Kali ini saya akan membagikan lagi penjelasan mengenai tutorial membuat modul ajar untuk sekolah penggerak pada profil pelajar Pancasila. Namun sebelum itu silakan di subscribe, like and comment, serta jangan lupa tekan loncengnya biar video baru dari RAM channelku Anda tidak ketinggalan. Oke, kita masuk pada penjelasan berikut ini. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian pengertian komponen dan contoh modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Bagaimana pengertian modul ajar dan apa saja komponen modul ajar pada kurikulum sekolah penggerak? Pengertian modul ajar kurikulum sekolah penggerak adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Berikut saya akan menyampaikan tutorial membuat modul ajar. Oke, kita lanjut. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang teknik membuat modul ajar pada sekolah penggerak. Untuk poin A, informasi umum. Di dalam informasi umum itu termuat identitas sekolah, nama sekolah silakan diisi, nama penyusun silakan Bapak Ibu guru tuliskan namanya di kolom itu. Kemudian fase dan atau kelas. Nah, fase ini kalau di modul ajar ada fase A, B, dan seterusnya. Dan kelas berapa silakan diisi. Alokasi waktu dalam 1 jam pelajaran itu 35 menit. Ini untuk sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Dalam kompetensi awal ini peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 999.000 serta memahami hubungan antara operasi hitung, dalam hal ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk menggunakan sifat-sifat operasi dalam menentukan hasil perhitungan, menentukan faktor, kelipatan, KPK dan FPB dari bilangan cacah, memahami pecahan dan menentukan posisinya pada garis bilangan, serta membandingkan 2 pecahan. Ini sebagai contoh ya. Kemudian di poin 3 ada namanya profil pelajar Pancasila. Dari 6 profil Pancasila silakan Anda muat di situ apakah bertakwa kepada Tuhan atau gotong royong. Di sini saya memuat mandiri dan bernalar kritis sebagai contoh. Sarana dan prasarana yaitu
jari peserta didik. Kemudian target peserta didik, ya tentunya peserta didik di dalam kelas itu ya. Kemudian model pembelajaran PTM. Kemudian bagian B ada kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini memuat yang pertama tujuan pembelajaran. Ya, silakan ditentukan apa tujuan pembelajaran. Di sini sebagai contoh, menentukan hasil operasi hitung perkalian dengan menggunakan jari. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Sebagai contoh, manusia diciptakan memiliki jari sehingga dapat digunakan untuk menentukan hasil perkalian. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Ya, silakan dibuat apa pertanyaan pemantiknya. Sebagai contoh di sini, tentukan hasil dari perkalian. Kemudian keempat, persiapan pembelajaran. Dalam persiapan pembelajaran ini, yang pertama tentunya mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah mempersiapkan modul ajar. Kemudian kelima adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada yang namanya pendahuluan yang terdiri berdoa, presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan pembelajaran dan teknik penilaian. Keempat adalah persepsi. Untuk alokasi kegiatan pendahuluan ini terdiri dari 35 menit. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama guru mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian dengan cara menggunakan jari. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan. Yang ketiga adalah sementara peserta didik beristirahat, guru memberikan penguatan. Yang keempat adalah asesmen mengerjakan LKS, lembar kerja siswa. Yang kelima adalah pengayaan dan remedial. Ini untuk kegiatan ini, kegiatan inti ini 55 menit. Kemudian pada penutup terdiri dari 3. Yang pertama adalah refleksi, tanya jawab, dan berdoa. Kasih waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya asesmen. 6 ini ya. Dalam asesmen ini terdiri dari diagnostik atau pertanyaan pemantik. Ada di atas tadi, kemudian formatif, penilaian proses, observasi sikap, keterampilan dan pengetahuan, menentukan hasil perkalian. Ini sebagai contoh. Kemudian ada namanya sumatif, mengerjakan LKS, terdapat pada LKS di bawah ini. Nah, ini sebagai contohnya. Yang pertama contoh asesmen formatif, pengetahuan atau tulisan. Ini contoh ya, tentukan hasil dari, ini sebagai contoh, 443 kali 12. Kemudian ada sebagai keterampilan. Dalam keterampilan ini, guru diharapkan melakukan pengamatan kepada siswa saat mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian menggunakan jari. Siswa dapat mempraktikkan dengan benar. Nah, kemudian bikin kolom. Terdiri dari nama siswa, nilai hasil praktikan, dan keterangan. Nama siswa itu silakan ditulis nama siswa di kelas itu. Kemudian ada namanya kriteria nilai mempraktikkan dengan menggunakan jari. Kriteria ini terdiri A, B, C, D. Kemudian skor apabila A 91 sampai 100, B 81 sampai 90, C 71 sampai 80, D 61 sampai 70. Untuk A, keterangan sudah sangat baik dalam mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian dengan menggunakan jari. Kemudian untuk kriteria B, sudah baik dalam mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian dengan menggunakan jari. Untuk kriteria C, cukup baik dalam mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian dengan menggunakan jari. Untuk kriteria D, tidak dapat mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian dengan menggunakan jari. Kemudian yang poin ketujuh ada namanya pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan dengan memberi tugas perkalian bilangan. Kemudian 8 adalah refleksi peserta didik dan guru. Nah, dalam refleksi ini silakan dimuat ya. Nah, ini sebagai lampiran. Nah, lampirannya ada asesmen sumatif tadi tentang pengetahuan. Hasil dari perkalian dari 115 kali 2 adalah. Kemudian keterampilan.
Pengamatan guru kepada siswa saat mempraktikkan cara menentukan hasil perkalian menggunakan jari. Siswa dapat mempraktikkan dengan benar. Silakan dibuat kolomnya ada 3, nama siswa, nilai hasil praktikan, dan keterangan. Kemudian ada namanya LKPD, formatif, asesmen sikap harus dinilai juga pada produk Pancasila yang dapat diterapkan dalam operasi hitung perkalian, yaitu mandiri dan bernalar kritis. Kemudian ada asesmen pengetahuan, tadi menentukan hasil dari 443 kali 12. Kemudian ada asesmen keterampilan, yaitu mempraktikkan perkalian menggunakan jari dengan benar. Kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didik sebagai remedial dan pengayaan. Ini sebagai contoh ya, aktivitas pembelajaran kombinasi menendang dan menahan bola. Aktivitas pembelajaran 1, inilah saya ambil contoh di PJOK. Cara melakukannya adalah mengumpan bola menggunakan kaki bagian dalam. Bagian B, gerakan dilakukan berpasangan di tempat, kemudian dilanjutkan dengan gerak maju mundur sambil berjalan. Bila telah dikuasai, dilanjutkan dengan sambil berlari dan menyimpang. Ini sebagai contoh modul pembelajaran. Kemudian untuk aktivitas 2, mengumpan dan menghentikan bola yang dilakukan 3 orang. 1 pemain ditempatkan tengah-tengah, 2 pemain lainnya melakukan peran. Pelajaran dilakukan sambil bergerak menyamping ke kanan dan ke kiri. Oke, pemirsa, itulah tadi tutorial dalam membuat modul ajar. Dalam modul ajar ini sebagai lampiran, kita memuat aktivitas pembelajaran. Tergantung Bapak Ibu berapa kali dalam melakukan aktivitas. Pertama, 2, 3, dan seterusnya. Oke, saya pikir ini tidak ada masalah. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, sebagai guru sekolah penggerak mampu menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Oke, semoga Anda selalu sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.